Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafif Atala dengan NIM 4420508484 dari kelas 441G37. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang berjudul Analisis Framing Media terhadap Isu Demo 2025. Oke, pendahuluannya. Sekarang ini berita bisa menyebar super cepat lewat media digital. Nah, apapun yang terjadi dalam hitungan menit langsung viral di media sosial atau portal berita online. Tapi yang sering dilupain, tiap media punya cara sendiri dalam mengemas berita alias framing. Cara media ngasih sudut pandang tertentu bisa banget bikin masyarakat punya persepsi yang beda-beda soal satu peristiwa. Nah, salah satu contoh yang sempat rame itu demo besar pada tanggal 25 Agustus 2025. Aksi ini dilakukan mahasiswa, buruh, dan masyarakat buat protes soal kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar dan isu soal lapangan pekerjaan. Beritanya menyebar di mana-mana, dari TV nasional hingga ke TikTok dan sosial media lainnya. Tapi cara media ngasih info tentang demo itu berbeda-beda. Ada yang fokus ke kerusuhan dan bentrok, ada juga yang fokus ke isi tuntutan dan aspirasi rakyat. Nah, untuk rumusan masalahnya, gimana cara media memframing demo 25 Agustus 2025? Kedua, apa dampaknya buat cara masyarakat nangkep isu itu? Ketiga, bagaimana caranya framing media biar bisa lebih objektif? Oke, tujuan penulisannya untuk melihat bagaimana media mengemas berita soal demo tanggal 25 Agustus 2025. Kedua, membahas masalah komunikasi yang muncul karena beda framing. Ketiga, mencari solusi biar masyarakat bisa lebih kritis menghadapi berita. Untuk teori framing, menurut Robert Eddman, framing itu proses memilih dan menekankan bagian tertentu dari realitas biar lebih terlihat penting di mata publik. Dengan kata lain, media bukan cuma menyampaikan fakta, tapi juga mengasih bingkai supaya audiens menangkap makna tertentu. Nah, fungsi media massa, menurut McQuail, media itu punya peran buat nyebarin info, membentuk opini publik, dan mengontrol sosial. Tapi dalam praktiknya media juga bisa memengaruhi cara orang mikir tentang sesuatu lewat pilihan kata, gambar, atau narasi yang ditonjolkan. Isu komunikasi muncul kalau ada perbedaan pandangan atau reaksi besar dari masyarakat terhadap informasi yang beredar. Dalam kasus demo tanggal 25 Agustus 2025, perbedaan framing antar media satu dan lainnya bikin masyarakat menjadi terbelah pandangannya. Nah, di sini gambaran umum demo 25 Agustus tahun 2025 muncul karena kebijakan pemerintah yang dinilai memberatkan rakyat, terutama soal kenaikan harga BBM atau ketenaga kerjaan. Aksi ini digelar di banyak kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Di media sosial juga terdapat tagar hashtag Demo Agustus 25 dan hashtag Suara Rakyat sempat trending 2 hari berturut-turut. Nah, di sini ada analisis framing media. Analisis framing media bisa dilihat lewat 4 elemen. Yang pertama, define problem atau menentukan masalah. Yang kedua, dialog chaos, mencari penyebab. Ketiga, penelitian moral. Dan keempat, suggest remedies atau solusi yang disarankan. Nah, dampak dari perbedaan framing
Dampak dari perbedaan framing ini bikin masyarakat menjadi terbagi dua. Ada yang mendukung jadi aksi, ada juga yang menyalahkan. Solusinya bagaimana? Solusinya itu ada dua. Yang pertama, menaikkan literasi media. Salah satu cara mengatasi masalah framing adalah dengan meningkatkan literasi media digital. Nah, yang kedua, ada kolaborasi media dan jurnalis warga. Nah, media juga perlu lebih transparan dan terbuka. Misalnya mereka bisa menjelaskan sumber berita, konteks, dan data yang dipakai. Di sisi lain, kolaborasi antar media dan mainstream dan jurnalis warga bisa jadi langkah bagus buat menciptakan berita yang lebih seimbang. Untuk kesimpulan, kasus demo tanggal 25 Agustus 2025 menunjukkan bagaimana media bisa terbentuk dari cara pandang publik lewat framing media. Perbedaan cara media menyajikan fakta bikin masyarakat punya persepsi yang berbeda-beda. Itu sebabnya penting banget buat masyarakat mempunyai kemampuan baca berita secara kritis. Oke, sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.